Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Kemal Online. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023 bersama saya, Yosua Henry. Salam berkemar. Puji Tuhan Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan di dalam Mimbar Kemal Online pada pagi hari ini tertampil di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perikopnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang pemberitaan firman Tuhan, latar belakang Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, yaitu pada saat kitab Roma ditulis itu oleh Rasul Paulus, ialah pada saat pemberitaan kabar baik atau Injil sangat diremehkan oleh bangsa Roma. Ya, mereka diremehkan, pemberitaan Injil itu diremehkan. Injil adalah gospel atau dalam bahasa Inggris lama itu good spell atau kabar baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, bangsa Roma pada saat kitab ini ditulis, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, mereka meremehkan pemberitaan Injil ini, pemberitaan kabar baik ini. Karena apa? Yang diberitakan adalah tentang Yesus yang orang Yahudi mati disalib. Sedangkan bangsa Romawi tidak pernah menghargai orang Yahudi. Mereka tidak suka, mereka tidak menghargai, mereka menganggap rendah orang Yahudi. Apalagi Yesus ini yang orang Yahudi ini mati disalib. Ya, disalib itu berarti adalah hukuman yang paling hina. Ya, ini menciutkan hati dari orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus untuk memberitakan kabar baik di sana. Nah, dari dasar ini Rasul Paulus memberitakan atau memberikan surat, menulis surat untuk jemaat di Roma untuk menguatkan orang Kristen di Roma agar tidak malu memberitakan Injil. Ya, agar tidak malu memberitakan Injil, karena pada saat itu memang sungguh-sungguh mereka diremehkan. Mereka adalah orang Yahudi, orang percaya kepada Kristus, percaya kepada orang Yahudi yang mati disalib, itu sangat-sangat diremehkan. Ya, tetapi Rasul Paulus dengan surat di Roma ini dia menulis untuk menggairahkan, untuk menguatkan orang-orang Roma, jemaat di Roma untuk terus memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik. Ya, kenapa Rasul Paulus melarang atau Rasul Paulus menginginkan orang di Roma pada saat itu tidak malu memberitakan kebenaran Injil? Demikian juga kehidupan kita saat ini, firman ini datang kepada kita pada hari ini. Rasul Paulus menasihati kita untuk tidak malu memberitakan kebenaran Injil, kebenaran kabar baik ini. Kenapa kita tidak boleh malu memberitakan kebenaran Injil? Yang pertama, kalau kita pelajari dalam Roma pasal 1 tadi, yang pertama adalah Injil atau kabar baik adalah kekuatan Allah. Ini yang kita tidak perlu malu untuk memberitakannya. Injil atau kabar baik adalah kekuatan Allah. Orang dunia itu sangat sombong. Orang-orang dunia yang tidak mengenal itu sangat sombong. Ya, mereka sombong akan kelebihan mereka. Tetapi apa yang mereka sebut dengan kelebihan, ya, mungkin orang dunia menganggap kita ini rendah, mereka mempunyai banyak kelebihan, kita hanya bisanya seberapa, ya. Tapi dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, orang dunia sangat sombong dengan kelebihan mereka, tetapi orang dunia tidak memiliki atau kelebihan orang dunia ini tidak dapat menyelamatkan, tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan. Ini yang dibutuhkan orang dunia. Mereka bisa mengatakan, aku bisa selamat dengan diriku sendiri, aku bisa selamat dengan pekerjaan, aku bisa begini, begitu, karena aku mempunyai banyak kelebihan. Tetapi mereka sesungguhnya membutuhkan kabar baik ini, karena kabar baik ini adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia, kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ini dibutuhkan oleh mereka. Kita tidak perlu malu untuk memberitakan Injil kebenaran, karena inilah kekuatan Allah untuk menyelamatkan umat manusia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Ya, ini alasannya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Tidak perlu malu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu malu memberitakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan malu memberitakan kebenaran Injil, firman kabar baik. Karena Injil, kabar baik adalah kekuatan Allah. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu malu memberitakan kebenaran Injil? Meskipun kita diremehkan, dihinakan, direndahkan. Roma 1 ayat 17 mengatakan, Injil menyatakan kebenaran Allah. Segala pengetahuan dan kehebatan orang dunia ini tidak dapat membuat mereka hidup benar. Tetapi sebaliknya, segala kekuatan, kehebatan, pengetahuan orang di dunia ini akan membawa orang dunia ini hidup di dalam kebinasaan, hidup di dalam hidup menuju kepada kebinasaan. Ya, mereka tidak dapat hidup benar. Mereka akan semakin berbuat dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan malu memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh hebat dalam pengetahuan, hebat di dalam kehebatan mereka, apapun yang mereka sebut, tapi mereka tidak bisa hidup benar dengan kehebatan mereka. Sebaliknya Bapak Ibu, sedangkan Injil ini bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan saja, tetapi juga memiliki hidup dalam kebenaran. Injil, kabar baik ini membawa orang hidup di dalam kebenaran. Sedangkan orang dunia, mereka mengatakan aku hebat, aku bisa hidup benar. Tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa hidup benar, karena mereka akan terus berbuat dosa sampai menuju kebinasaan. Itulah bagian kita untuk memberitakan kabar baik itu, karena kabar baik itu akan membawa setiap manusia hidup, bukan hanya hidup diselamatkan, tetapi hidup di dalam kebenaran Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roma 1 ayat 17b. Ya, segala perbuatan baik sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan malu memberitakan kabar baik Injil ini, karena segala perbuatan baik manusia, sebaik-baiknya manusia di dunia ini, tidak dapat menyelamatkannya. Tetapi hanya orang yang percaya kepada Yesus dapat hidup benar dan diselamatkan. Tidak perlu malu Bapak Ibu. Mereka mungkin boleh menghina, boleh meremehkan, tapi saatnya mereka akan percaya. Mereka akan melihat bahwa kebaikan mereka yang mereka lakukan di dalam kehidupannya tidak dapat menyelamatkan mereka. Hanya dengan satu cara, yaitu percaya kepada Yesus, dapat hidup benar dan diselamatkan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari jangan malu kita menyampaikan kabar baik, kabar Injil. Karena Injil itu ada kekuatan Allah. Karena Injil itu adalah kebenaran, menyatakan kebenaran Allah. Dan sebaik-baiknya kebaikan manusia tidak dapat menyelamatkan mereka. Tetapi hanya dengan percaya kepada Yesus mereka dapat diselamatkan. Tidak perlu malu, karena inilah kebenaran. Inilah kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena roh kebaikan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk kami tidak malu Tuhan memberitakan kebenaran Injil. Karena kebenaran Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, adalah kebenaran Allah yang menuntun kami dalam segala kebenaran-Mu. Bahkan Tuhan, Injil ini adalah ada kuasa menyelamatkan. Oh Tuhan, meskipun kami berbuat baik sebanyak apapun, tapi kalau kami tidak percaya kepada Engkau, maka menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, kalau kami percaya kepada Engkau, maka keselamatan, kebenaran menjadi bagian kita, kerajaan-Mu menjadi bagian kami. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan yang dapat kami, oh Tuhan, renungkan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kami semua. Berkati kami sepanjang hari ini, mulai pagi, siang hingga sore nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, demikian kerenungan Gemar pada pagi hari ini. Salam bergemar, haleluya.